Dalam video kali ini kita akan membahas soal Aurel adalah seorang warga negara yang taat pajak. Berapakah besaran pajak yang harus dibayar Aurel pada bulan Januari jika kita punyai pernyataan ini? Tentukan pernyataan yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan di atas. Pertanyaan soal, berapakah besaran pajak yang harus dibayar Aurel? Misal saja, pajak yang harus dibayar itu rumusnya pajak sama dengan pendapatan dikali persen pajak. Persentase ya. Untuk pernyataan 1 dipunyai pendapatan rata-ratanya 10 juta per bulan. Jadi pendapatan 10 juta. Karena yang dipunyai ini pendapatan, sementara persentase pajak sini kan nggak tahu. Jadi nilainya bisa berapapun, maka pajak yang harus dibayar itu tidak bisa dihitung, jadi pernyataan 1 tidak cukup. Dan selanjutnya untuk pernyataan 2, pendapatan di bawah 10 juta pajaknya 10%, di atas 10 juta pajaknya 11%. Jadi pajaknya sini, persentase pajak ya. %, jika pendapatan kurang dari 10 juta, misalkan pendapatan itu P, dan 11% pendapatannya 10 juta. Untuk pernyataan 2, kita punyai persentase pajaknya, tapi pendapatannya tidak tahu. Jadi pajaknya juga nggak bisa dihitung, pernyataan 2 saja tidak cukup. Kita cek untuk kedua pernyataan. Jadi kita punyai pendapatannya 10 juta. Jadi bisa kita dapatkan kita cek untuk kedua pernyataan. Jadi dipunyai pernyataan 1 dan 2. Pernyataan 1 kita punya pendapatannya 10 juta. Jadi dipunyai ini. Dan untuk pernyataan 2, karena pendapatannya 10 juta, pajaknya kan nggak bisa dihitung ya. Karena pajak di pernyataan 2 itu untuk kurang dari dan lebih dari. Jadi persentase pajaknya nggak bisa dihitung. Artinya pajak yang harus dibayar tidak bisa dihitung juga. Kedua pernyataan sini tidak cukup. Kita pilih jawabannya yang E, pernyataan 1 dan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Perhatikan gambar berikut ini. Hubungan kuantitas P dan Q. Jika P luas segitiga, Q keliling segitiga. Kita cari sisi yang lainnya dulu sini. Jadi 10 kuadrat ini dengan Pythagoras ya. Dikurangi 6 kuadrat. 100 dikurangi 36 akar 64 8. Nilai P bisa kita hitung, luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 6, tingginya 8. Jadi setengah dikali 6 kali 8, 24. Kemudian nilai Q keliling segitiga 8 tambah 10 tambah 6, 24. Jadi nilai P di sini sama dengan Q ya. Jawabannya yang C. Jika X' kurang dari 50, X sisa 1 saat dibagi 2 dan sisa 2 saat dibagi 5. Maka X sama dengan, di sini kita uji aja untuk setiap jawabannya. Sisa 1 saat dibagi 2, artinya dia bilangannya ganjil, ini mungkin, nggak mungkin, mungkin, mungkin.
Dan untuk syarat yang kedua, sisa 2 saat dibagi 5. Untuk angka 5 sini, kan habis dibagi 5, kan 0 ya sisanya. Dan C, 15 habis dibagi 5, sisanya 0. Jadi A dan C sini nggak mungkin. Tinggal tersisa yang D, 37. 37 bisa kita tulis 7 kali 5, ini kan 35. Dan ditambah 2, hasilnya kan sama ya. Artinya ketika dibagi 5 dia bersisa 2. Kemudian angka 37 juga merupakan bilangan prima, jadi dia memenuhi syarat prima. Kemudian sisa 1 saat dibagi 2 dan sisa 2 saat dibagi 5. Kita pilih jawabannya yang D, 37. Diberikan sebuah persegi ABCD seperti gambar berikut. Panjang sisi persegi ABCD adalah 8. Ditanyakan total seluruh ruas garis dari bangun ABCD. Sisinya sini 8, panjang sisinya bisa kita hitung 8 akar 2. Dari sini kita punyai perseginya, ini kelilingnya kan bisa dicari, kemudian panjang diagonal sisi, yang terakhir kita perlu keliling lingkaran. Kita cari jari-jarinya dulu, sini R sama dengan L per S. L di sini luas segitiga, jadi setengah kali 8 kali 8. Coret-coret dapat 4 kali 8, 32. Dan untuk S-nya, sini kelilingnya 8 tambah 8 tambah 8 akar 2, kemudian dibagi 2. 8 plus 4 akar 2. Jadi tinggal kita substitusi aja, dapat 32 per 8 plus 4 akar 2. Kedua bagian untuk atas kita bagi 4, bawah juga bagi 4. Ini disederhanakan ya. Dapat 8 per 2 plus akar 2. Dari sini kita kalikan dengan sekawan penyebut. 2 min akar 2. Untuk bagian penyebutnya, sini kan jadi 4 kurangi 2, dan untuk yang atas 16 min 8 akar 2. Ini kita sederhanakan saja, ini kan dapat 2. Jadi bagian ini kita bagi dengan 2, dapat 8 min 4 akar 2. Total ruas garis bisa kita hitung. Untuk yang pertama ini kan keliling persegi, jadi 4 kali 8. Dan ditambah diagonal sisi 8 akar 2, ditambah keliling dari lingkaran. Rumusnya kan 2 PR, jari-jarinya ini. Jadi kita substitusi aja, dapat 2 kali Pi dikali 8 min 4 akar 2. Kita hitung, sini 32 tambah 8 akar 2. Dan untuk yang ini 16 Pi dikurangi 8 akar 2 Pi. Ini 8-nya bisa kita keluarkan ya. Oh ini beda, yang ada akar 2-nya kita kelompokkan dulu, ini yang enggak ada dikelompokkan dulu. Ini menyesuaikan dengan jawaban ini ya. Ini kan yang ada akar 2-nya ditaruh di belakang. Jadi 32 tambah 16 Pi tambah 8 akar 2 min 8 akar 2 Pi. Di sini 16-nya bisa kita keluarkan, dapat 16 kali 2 plus Pi. Dan untuk yang ini 8 akar 2-nya bisa kita keluarkan, dapat 8 akar 2 kali 1 min Pi. Jadi di sini tinggal kita pilih aja yang mungkin ini CDE, kemudian 8 akar 2 dikali 1 min Pi. Jawabannya yang C.
Soal selanjutnya, jika diletakkan sebuah titik secara acak di dalam persegi ABCD, maka peluang titik tersebut terletak di dalam lingkaran dapat dinyatakan dalam bentuk berikut ini. Dengan FEB A, B, C-nya 1, maka nilai dari A pangkat B dikurangi C adalah, jadi di sini kita hitung peluangnya dulu. Misal kita suruh menghitung peluang persegi dengan panjang sisi 1 ya. Katakanlah ini setengah, ini juga setengah. Peluang titik berada di daerah arsiran ini kan sama aja dengan pasti setengah ya, karena kan setengah ini tuh sama aja dengan setengah dibagi 1. Ini luas daerah yang diarsir, kemudian dibagi luas persegi. Ini kan sisinya kita pilih 1 ya. Jadi 1 kali 1 1. Untuk peluang soal ini kan akan sama. Jadi luas lingkaran dibagi ini P-nya. Luas persegi. Untuk luas lingkaran sini rumusnya PR kuadrat. Di soal sebelumnya kita punya R ini, jadi R kuadrat kan 8 min 4 akar 2 dikuadratkan dapat 64 dikurangi 64 akar 2 tambah 32. Hasilnya 96 min 64 akar 2. Ini dibagi luas perseginya kan 8 kali 8 64. Ini R kuadratnya kita substitusi aja, dapat pi dikali 96 min 64 akar 2 bagi 64. Karena FPP-nya 1, artinya bentuk ini tuh kita perlu sederhanakan dulu. Kita bagi 32 untuk bagian atas dan bawah, dapat pi kali 3 min 2 akar 2 kemudian dibagi 2. Perhatikan bahwa bentuk ini kan udah sesuai dengan yang ini. Perhatikan untuk bentuk yang ini kan udah sesuai dengan yang ini. Kemudian FPB dari 3, 2, 2 ini kan 1 ya. Jadi faktor dari ketiga ini itu kan yang sama 1, makanya FPB-nya 1. Jadi A ini sama dengan 3, dan B sama dengan 2, C-nya sama dengan 2. A pangkat B dikurangi C bisa kita hitung. 3 kuadrat kurangi 2 ya, C-nya kan 2. 9 kurangi 2 hasilnya 7. Jadi jawaban soal nomor 5 sini 7. Jika himpunan P memiliki 40 anggota, himpunan G memiliki 30 anggota, himpunan P atau G memiliki 50 anggota, dan himpunan di luar P atau G tidak memiliki anggota. Berdasarkan informasi tersebut, manakah di antara pilihan berikut yang bernilai benar? Kita gambar dulu diagram Venn-nya, kurang lebih begini. Dan di soal diketahui NP 40, kemudian NQ 30. NP atau Q ini 50. Dari informasi ini kita cari NP irisan Q. NP atau Q kita tahu kan rumusnya NP ditambah NQ kemudian dikurangi NP irisan Q. Bagian ini kita pindah aja ke kiri, dapat NP irisan Q akan sama dengan NP ditambah NQ dan dikurangi NP atau Q.
NP-nya 40, NQ-nya 30, NP atau Q 50. Jadi kita hitung aja hasilnya di sini 20. Di diagram ini kita tulis aja, ini kan 20. Karena P memiliki anggota 40, jadi di sini ada 20. Jadi di dalam P ini kan ada 40 anggota. Sementara untuk Q 30, jadi di sini 10. Setelah dapat ini kita jawab soal. C komplement banyaknya himpunan P komplement dan Q komplement. Ini kan sama aja dengan N P gabungan Q dan dikomplementkan. Atau dia tidak berada di P maupun Q ya. Karena himpunan di luar P atau Q tidak memiliki anggota, sini hasilnya 0. Ini hukum De Morgan. Jadi pernyataan 1 sini salah. N P irisan Q 20. Ini sesuai ya, 20. Pernyataan 2 benar. Kita cek jawaban. 1 salah, 2 benar. Ini enggak mungkin, enggak mungkin, mungkin, enggak mungkin, enggak mungkin. Jadi kita pilih jawabannya yang C ya. Karena yang mungkin benar kan cuma C. Selanjutnya kita cek untuk pernyataan 3. P irisan Q komplement. Jadi ini sama aja himpunan P yang tidak ada di Q. Jadi yang ini ya. Bagian yang ini. Jadi ada 20. Pernyataan 3 salah karena yang ada di P tidak ada di Q. Di sini kan ada 20 anggotanya. Sedangkan di sini 10. Karena beda, pernyataan 3 salah. Dan untuk pernyataan 4, Q irisan P komplement, jadi ada di Q tapi tidak ada di P. Jadi yang bagian Q saja, bagian yang ini, karena nilainya sama-sama 10 ya, sama. Jadi pernyataan 4 benar. Kita dapatkan kesimpulannya yang benar itu 2 dan 4, jawabannya yang C. Diketahui suatu prisma segi 6 beraturan dan balok saling berimpit, bentuk alasnya seperti gambar di bawah ini. Pertanyaan nomor 7, jika luas alas prisma sama dengan luas alas balok ditambah 4 akar 3 dan volume prisma sama dengan 4 kali volume balok, maka luas alas balok adalah, misal kita gambar ulang dulu ya sini. Jadi segi 6-nya itu memiliki panjang 4 cm, luasnya bisa kita hitung. Ini luas alas prisma ya, sama dengan N per 2 dikali R kuadrat, R di sini sisi dari segi 6-nya, dikali sin 360 derajat bagi 6. N-nya ini 6 ya, kan segi 6. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita hitung aja, ini R-nya harusnya 4. Dapat 3 dikali 16 dikali sin 60, ini kan akar 3 per 2. Kita sederhanakan dapat 3 kali 8, 24 akar 3. Misal kita lupa ini rumusnya itu ini, kita bisa juga pakai untuk luas segitiga sama sisi ya. Ini kan 60, 60,
60. Ini 60 karena nanti itu dibagi 6. Dibagi ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya 60. Dari 360 dibagi 6. Misal kita punya kita cari segitiga ini. Jadi luas segitiga kecil ya. Ini kan sama aja dengan setengah sin 60. Karena ini sama sisi, kan 60 derajat sudutnya, jadi otomatis dia sama sisi. Ini dikali 4 kuadrat. Ini rumus luas segitiga. Jadi 8 sin 60 ini akar 3/2. Dan karena segitiganya ada 6, jadi luas alas prisma bisa kita hitung ya untuk cara yang tanpa rumus. Di 6 karena segitiganya ada 6, kemudian dikali luas segitiganya sini 8 akar 3/2. Ini bisa kita coret, dapat 24 akar 3. Hasilnya sama, 24 akar 3. Dan kita jawab pertanyaan soal luas alas prisma sama dengan luas alas balok ditambah 4 akar 3. Jadi LA prisma sama dengan LA balok ditambah 4 akar 3. Luas alas prismanya 24 akar 3. Jadi di sini luas alas baloknya bisa kita hitung, tinggal dikurangi aja. 24 akar 3 dikurangi 4 akar 3, hasilnya 20 akar 3. Jadi kita pilih jawabannya yang B, 20 akar 3 cm persegi. Soal berikutnya ditanyakan lebar balok adalah, di perhitungan sebelumnya kita punyai luas alas balok itu 20 akar 3, jadi gambarnya begini. Untuk sisi balok yang atas dan bawah ini kan 4, karena merupakan sisi, segi 6. Lebarnya itu yang ini ya. Jadi luas alas balok dari gambar ini kan 4L, panjang kali lebar ini kan 4L, sama dengan 20 akar 3. Jadi L akan sama dengan 20 akar 3 bagi 4, 5 akar 3. Jadi jawabannya yang B, 5 akar 3. Jika kita punya persamaan ini, maka pernyataan berikut yang benar adalah, kita sederhanakan dulu untuk penyebut yang kiri, ini dapat R plus S, bagi 9 sama dengan R per 4 plus S per 5. Perhatikan untuk penyebutnya, sini kan 9, 4, 5. Ini misal kita faktorisasi prima, 3 kuadrat ya. Dan untuk 4, 2 kuadrat, 5, tetap 5. Kita cari KPK ini, KPK-nya kan, karena ini beda semua, kita tulis saja semuanya. Jadi 3 kuadrat kali 2 kuadrat kali 5. 9 kali 4 kali 5, sini 180. Jadi kedua ruas kita kali 180, ini untuk menghilangkan, biar nggak jadi pecahannya. Yang kanan juga dikali 180. Ini coret, dapat 20, ini 20R plus 20S. Dan untuk yang ini 180 bagi 4 itu 45, jadi 45R. Dan untuk yang ini 36S. Kita pindah ke kanan ya, biar R-nya positif. Dapat 0. 45 kurangi 20, 25R. Kemudian 36 kurangi 20S.
Untuk koefisien dari variabel S-nya, sini kan 16 S. Jadi yang sesuai sini yang jawaban E. Diketahui polinomial berikut ini dibagi X plus 1 bersisa S. Manakah hubungan antara P dan Q? P di sini S plus 1, Q-nya 5. Kita hitung sisanya dulu, ini dengan teorema sisa ya. X plus 1 sama dengan 0, maka X sama dengan min 1. Jadi sisanya ini F min 1. X di sini kita ganti dengan min 1, dapat 81 kali min 1 pangkat 3 dikurangi 121 dikali min 1 pangkat 3 dan dikurangi 36. Untuk ya bagian yang depan ini kan min 81 dan yang ini jadi plus 121 dikurangi 36. Ini dapat 30, 40 ya. 121 dikurangi 81 kan 40, dikurangi 36, hasilnya 4. Jadi ini S, ini S, ini S, nilai S itu 4. S plus 1 bisa kita hitung 5, Q-nya juga 5, ini kan sama dengan. Jadi kita pilih jawabannya C, P sama dengan Q. Rata-rata dari bilangan asli berbeda adalah 10, dan median dari kelima bilangan tersebut adalah 12. Berapakah jangkauan terbesar yang mungkin dari kelima bilangan tersebut? Karena kelima bilangannya nggak tahu, kita misalkan aja dengan A, B, C, D, dan E. Kemudian medianya di sini 12, jadi C di sini nilainya 12. Jangkauannya dari data ini kan C, nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Supaya jangkauannya yang paling besar, maka pengurangnya kita pilih yang paling kecil, jadi paling minimal. Jadi bilangan asli terkecil itu kan 1, makanya kita pilih A-nya di sini 1. Dan supaya E-nya paling besar, ini kita pilih max ya. Jadi kalau E-nya besar dan A-nya kecil, ini kan nilai C pasti paling besar. Jadi B-nya di sini harus sekecil mungkin juga. Setelah angka 1, sini kan 2, makanya kita pilih B-nya 2. Dan untuk D di sini 13. Karena nggak boleh sama ya. Sini syaratkan dia berbeda. Dan E-nya di sini bisa kita hitung dari informasi rata-ratanya 50. Rata-rata itu kan X bar sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi ini 10, jumlah data dibagi 5, jumlah datanya di sini 50. Jadi ini jumlahnya akan 50. Kita ganti aja sini 25 tambah 3, 28, jadi 28 tambah E sama dengan 50. E sama dengan 50 dikurangi 28, 22. Jadi jawabannya E, 22. Diketahui parabola berikut ini dengan B dan C bilangan bulat bukan 0. Apakah titik puncak parabola tersebut berada di kuadran 4? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1 dipunyai parabola memotong sumbu Y di atas titik asal 0,0. Jadi misal kita gambar di koordinat kartesius. Kita ambil aja titik potongnya ini, katakanlah di sini. Misal ini
0,1 ya. Dia memotong sumbu Y di 1. Ini kan memenuhi pernyataan 1 berada di titik asal, ini titik asalnya 0,0. Ini kan berada di atasnya. Dari sini bisa kita gambar fungsi kuadrat. Yang pertama begini. Ini titik puncaknya berada di kuadran 1. Kemudian bisa juga begini. Ini berada di kuadran 4. Jadi jika kita punya pernyataan 1, pertanyaan apakah titik puncak parabola berada di kuadran 4? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Pernyataan 1 sini tidak cukup. Selanjutnya kita cek untuk pernyataan 2. Parabola memotong sumbu X di 2 titik, X1 dan X2 dengan X1 kali X2 lebih dari 0, dan X1 ditambah X2 lebih dari 0. Untuk bentuk yang pertama ya, X1 kali X2 lebih dari 0. Ini kan ada dua kemungkinan. Yang pertama keduanya positif, atau keduanya negatif. Syarat yang kedua, X1 ditambah X2 lebih dari 0. Ketika keduanya positif, ini kan lebih dari 0. Kalau negatif, keduanya kurang dari 0. Jadi persamaan parabolanya sini bisa kita tulis X min X1 dikali X min X2. Ini kan koefisien X kuadratnya 1 ya, sesuai dengan bentuk soal. Jadi secara gambar itu begini. Ini X1, ini X2. Karena 1 lebih dari 0, koefisien X kuadrat, terbukanya ke atas. Kalau koefisien X kuadratnya kurang dari 0, dia terbukanya ke bawah, gini. Jadi parabolanya itu begini. Kemudian di sini dia itu nggak mungkin begini ya, karena kan koefisien X kuadratnya 1. Jadi nggak mungkin terbuka ke bawah. Jadi titik puncaknya di sini ada di kuadran 4. Artinya jika kita punya pernyataan 2, pertanyaan apakah titik puncak parabola berada di kuadran 4? Jawabannya iya. Jadi pernyataan 2 saja di sini cukup. Kita pilih jawabannya yang B, 2 cukup, 1 tidak cukup. Diberikan sebuah operasi bilangan baru yaitu segitiga. Didefinisikan dengan aturan sebagai berikut untuk sebarang bilangan bulat X dan Y. Manakah hubungan antara P dan Q? Di sini kita hitung untuk nilai P dulu. P di sini 5 segitiga 3, kemudian segitiga 6. Kita hitung yang di dalam kurung dulu. 5 segitiga 3, karena 5 di sini lebih dari 3, kita pilih yang bagian kedua. Jadi 5 dikurangi 3 kali 3. X di sini kita ganti dengan 5, Y-nya kita ganti dengan 3. Hasilnya min 4. Jadi nilai P di sini min 4, segitiga 6. Karena min 4 kurang dari 6, kita pakai bentuk yang pertama. 2 dikali min 4 tambah 6, min 8 tambah 6, min 2. Setelah dapat nilai P, kita hitung yang Q. 5 segitiga dalam kurung 3 segitiga 6. Untuk 3 segitiga 6, karena 3 kurang dari 6, kita pakai yang ini. Dapat 2 dikali 3 ditambah 6, 12. Nilai Q di sini 5 segitiga 12. Karena 5 kurang dari 12, kita pakai yang bentuk pertama lagi. Dapat 2 kali 5 ditambah 12, 22.
Jadi min 2 kurang dari 22, P kurang dari Q. Kita pilih jawabannya yang B. Jika T1 dan T2 solusi dari persamaan berikut ini, maka nilai dari T1 kali T2 adalah, karena di sini bentuknya log ya, log 2 T1 plus log 2 T2 ini kan akan sama dengan log 2 T1 kali T2. Kemudian perhatikan bentuk ini, misal log 2T nya kita ganti dengan Y kuadrat, dapat Y kuadrat min 3Y plus 2 sama dengan 0. Y1 plus Y2 ini kan akan sama dengan min 3 koefisien negatif B dibagi koefisien A. Jadi ini kan min B per A, hasilnya 3. Min 3 itu kan 3, dan dibagi 1, hasilnya 3. Karena sebelumnya ini kita misalkan log 2T nya Y, ini kan bisa kita tulis log 2T1 karena ini untuk Y1, dan ini plus log 2T2 ini akan sama dengan 3. Jadi karena kita punya ini, sini kan nilainya 3, kita substitusi aja, ini 3 sama dengan log 2 T1 kali T2. Di sini kita ubah ke bentuk log untuk yang kiri, ini akan sama dengan log 2 pangkat 3, dan untuk yang kanan tetap. Kita ambil untuk bagian yang di dalam log aja, 2 pangkat 3 akan sama dengan T1 kali T2. Jadi 8 sama dengan T1 kali T2. Kita pilih jawabannya yang E. Diberikan sebuah diagram alir yang menerima sebuah bilangan N. Sebuah bilangan dikatakan pips jika bilangan tersebut adalah kuadrat sempurna. Sebagai contoh, di sini 4 merupakan bilangan pips, karena bisa ditulis 4 sama dengan 2 kali 2. Atau ini itu bisa diakar, kemudian hasilnya bilangan bulat. Gitu ya. Soal nomor 15, diberikan N sama dengan 16. Manakah pernyataan berikut yang benar? Kita cek untuk masing-masing jawaban. Sini dimulai dari opsi A. Semua faktor dari 16 merupakan bilangan pips. Kita tulis faktornya dulu. Ini kan 1, 2, 4, 8, kemudian 16. Faktornya di sini bisa kita cari, banyak faktor positifnya. BFP 16 faktor primanya itu kan 2 pangkat 4. Jadi banyak faktor positifnya. Sini ada 5. Dari 4 tambah 1, ini kan 5. Ini udah 5, berarti udah ditulis semua. Kemudian di pernyataan A, semua faktor dari 16 merupakan bilangan pips. Perhatikan untuk angka 2. Angka 2 sini kan kalau diakar, hasilnya 1, gini ya. Bukan anggota bilangan bulat. Artinya ada yang tidak ya. Ini 2 dan 8 kan bukan bilangan pips. Jadi pernyataan A sini salah. Kita cek untuk pernyataan B. Banyaknya bilangan pips dari N sama dengan 16 adalah 3. Jadi dari angka 1, 2, 4, 8, 16 yang merupakan bilangan pips di sini kan 1, 4, 16 ya. Ini kalau kita akar, ini 1, ini 2, kemudian untuk yang ini 4. Jadi ada 3 bilangan pips. Pernyataan B benar, kita pilih jawabannya yang B. Soal nomor 16, jika N sama dengan 7,
Maka keluaran dari diagram alir adalah kita punya N sama dengan 7. Jadi inputnya di sini. Dan count-nya 0. I-nya 1. Jadi katakanlah ini langkah 1, I-nya 1 ya. Kita masuk ke sini karena 1 kan kurang dari sama dengan 7. Kita hitung 7 mod 1, ini kan nilainya 0. Jadi iya, setelah iya kita hitung K-nya. Akar 1 di sini 1 merupakan bilangan bulat. Jadi ini iya, kita jalan ke bawah. Count-nya kita perbarui. Hasilnya 1. Jadi ini kan dari 0 tambah 1, 1. Setelah sampai sini, ini kan langsung ke memperbarui nilai I-nya kita tambah 1 ya. I sama dengan 2. Dia masuk di kurang dari sama dengan 7. Jadi iya. Dan untuk 7 mod 2 ini kan sama dengan 1. Jadi kita jalan yang tidak. Langsung di update I-nya jadi 3 ya. Untuk I sama dengan 3 sini. Dia kurang dari sama dengan 7, kita masuk ke sini lagi. 7 mod 2 sama dengan mod 3 ini 1. Karena bukan 0, I-nya kita perbarui lagi. Jadi I sama dengan 4. 7 mod 4, ini kan 3. Bukan 0, kita langsung perbarui I-nya lagi. Katakanlah di sini. I sama dengan 5, 7 mod 5 ini kan sama dengan 2, bukan 0. I-nya kita perbarui lagi. I sama dengan 6, 7 mod 6 sini 1. Karena bukan 0, I-nya kita perbarui lagi. Dapat I sama dengan 7. 7 mod 7 sini kan 0. Jadi kita cekkannya K sama dengan akar 7. Ini bukan bilangan bulat. Karena bukan bilangan bulat, jadi kita jalannya langsung ke sini ya. Artinya kita perbarui nilai I-nya. Count-nya tetap ya. 1 sama seperti sebelumnya. Jadi I sama dengan 8. Karena I sama dengan 8, tidak memenuhi ini ya. 8 itu kan yang benar lebih dari 7. Jadi jalannya ke sini, yang tidak ini. Langsung dikeluarkan count-nya. Karena count-nya di sini 1. Untuk perhitungan 2 sampai 7, sini count-nya kan nggak berubah ya. Makanya nilai count-nya itu 1. Kita pilih jawabannya yang B1. Cara lain untuk menyelesaikan soal nomor 16 di sini, perhatikan untuk ini ya. Ini itu kan sama aja, kita cek misal N-nya 7. Jadi kita cek itu 1, 2 sampai 7. Apakah angka itu semua itu merupakan faktor dari N? Kemudian kalau dia faktor, kita cek apakah bilangan kuadrat sempurna atau bukan. Jadi 7, ini kalau difaktorisasi prima kan 7 ya. Jadi banyak faktor positifnya. Ini ada 2. Ini dari pangkatnya 1 tambah 1 kan 2. Faktornya bisa kita tulis, ini kan 1 dan 7. Dari sini kita cek aja kedua angka ini kan akar 1 itu 1, dia bilangan bulat. Jadi merupakan pips, sementara untuk akar 7 ini kan bukan ya. Bukan bilangan bulat. Jadi yang merupakan pips itu hanya 1 saja, yaitu faktornya yang 1. Kesimpulannya sama, sini jawabannya yang B1. Soal nomor 17. Diberikan N18 kemudian diproses berdasarkan diagram alir ini. Kemudian diberikan beberapa pernyataan. Pernyataan yang bernilai benar adalah, sini kita pakai cara cepat seperti sebelumnya ya.
18 ini kalau difaktorisasi prima kan 2 dikali 3 kuadrat. Jadi banyak faktor positif dari 18, katakanlah BFP. Pangkat dari 2 di sini kan 1, jadi kita tambah 1 pangkatnya, dan dikali pangkat dari 2, pangkat dari 3, sini kan 2. Kita tambah 1. Nah, setelah ini dihitung aja hasilnya 6. Jadi banyak faktor positif dari 18, itu ada 6. Kita tulis saja sini. Ini 1, 2, 3, dan 6, 9, 18. Ini kan ada 6 ya. Sesuai. Kita cek untuk pernyataan ini. Faktor 1 merupakan bilangan pips. Ini benar ya. Akar 1 kan sama dengan 1. Dia bilangan bulat. Pernyataan 1 benar. Dan untuk pernyataan 2, faktor 4 dihitung sebagai bilangan pips. Karena 4 bukan merupakan faktor dari 18, jadi pernyataan 2 ini otomatis salah. Setelah mengecek 1 dan 2, sini kita cek jawaban. 1 benar, 2 salah. Jadi ini nggak mungkin. Mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi yang mungkin itu cuma B aja, kita pilih yang B. Selanjutnya kita cek untuk pernyataan 3 dan 4. Faktor 9 dihitung sebagai bilangan pips. 9 yang ini. Akar 9 itu kan 3, dia bilangan bulat. Jadi 9 merupakan bilangan pips. Pernyataan 3 benar. Selanjutnya untuk pernyataan 4, 18 dihitung sebagai bilangan pips. Akar 18 itu kan sama dengan 3 akar 2. Karena ini bukan bilangan bulat, jadi 18 itu bukan bilangan pips. Pernyataan 4 salah. Kita dapatkan kesimpulannya di sini yang benar 1 dan 3. Jawabannya B, sama seperti sebelumnya. Soal nomor 18. Banyaknya bilangan pips yang dihasilkan jika n sama dengan 12 adalah, kita faktorisasi prima dulu untuk 12. Ini kan 2 pangkat 2 dikali 3. Banyak faktor positifnya ya. Ini katakanlah BFP. Ini akan sama dengan pangkat ini ditambah 1. Ini kan 2 tambah 1. Dan dikali pangkat ini ditambah 1. Jadi 1 tambah 1 hasilnya 6. Di banyak faktor positifnya itu ada 6. Kita list aja ya. Misalkan ini kan faktornya 1, 2, kemudian 3, ya, 4, 6, 12. Ini kan ada 6 bilangan. Jadi udah cukup di sini. Dari ke-6 bilangan ini, yang merupakan bilangan kuadrat sempurna ini kan cuma 1 dan 4 saja. Karena 1 ini kan akar 1 itu 1 dan akar 4 itu kan 2. Karena ada 2, kita pilih jawabannya di sini yang B, 2. Perhatikan diagram Venn berikut menunjukkan 2 himpunan A dan B yang beririsan. Gambarnya berikut ini ya. Diketahui total anggota himpunan semestanya adalah 47 atau NS sama dengan 47. Didefinisikan juga P ini N dari A dikurangi B, sementara Q N dari B dikurangi A. Berapa nilai Q dikurangi P? Kita perbesar dulu gambarnya, kurang lebih begini. Perhatikan bahwa anggota-anggota himpunan ini kan terpartisi ya. Ini kan udah dipisah-pisah. Daerahnya nggak ada yang beririsan. Jadi semestanya, NS-nya bisa kita hitung. Ini pasti akan sama dengan X plus 4
dan ditambah untuk daerah ini 2x min 1 ditambah 3x min 5 ditambah x. Jadi ada 4 daerah ya. 1, 2, 3, 4. Makanya di sini ada 4 juga. NS di soal diketahui nilainya 47. Kita ganti aja ini 47. Dan perhatikan untuk X di sini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 1. Jadi ada 7X ya. Kemudian untuk angkanya 4 dikurangi 1, 3. Kemudian dikurangi 5 min 2 ya. 3-nya kan dikurangi 5 min 2. Udah, jadi ini 7X min 2. Dari sini kita cari nilai X-nya. 7X sama dengan 49, jadi X sama dengan 7. Jadi banyaknya anggota untuk yang ini, daerah ini saja, ini ada 11. Dan untuk A irisan B, di sini ada 13. Untuk B saja, di sini ada 16. Untuk X-nya di sini 7. Kita hitung P dan Q-nya. P di sini N, A dikurangi B. Jadi ada di A tapi tidak ada di B. Himpunannya itu yang ini ya. Ada di A tidak ada di B. Jadi ini ada 11. Sementara untuk yang Q, B min A. Jadi ada di B tapi tidak ada di A. Yang dimaksud itu yang ini. Angkanya 16, jadi nilai Q di sini 16. Q min P bisa kita hitung 16 kurangi 11, 5. Jadi jawabannya B, 5. Soal nomor 20. Satu anggota dipilih secara acak dari semua anggota himpunan A. Berapa peluang anggota yang terpilih juga merupakan anggota himpunan B. Sebelumnya kita punyai datanya ini ya dari soal sebelumnya. Di soal ditanyakan P, katakanlah dia yang ditanyakan ini kan terpilihnya anggota himpunan B dengan syarat yang terambil itu anggota himpunan A. Jadi B dengan syarat A. Ini rumusnya P A irisan B dibagi PA. Jadi B di sini yang ditanyakan, kemudian untuk A ini syaratnya. Syaratnya kan sini dari semua anggota himpunan A. Untuk PA irisan B, jadi yang ini ya, 13 per 47. Dan untuk PA sini 24 per 47. Jadi 13 per 47 dikali 47 per 24. Bagian ini kita balik. Dari sini kita sederhanakan dapat 13 per 24. Jadi jawabannya yang D, 13 per 24.